Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Kali ini kita berjumpa di materi yang ke-12. Materinya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Merangkum materi yang ada di Kalimantan, kemudian yang ada di Sulawesi, dan kerajaan Islam yang ada di Maluku. Anak-anak sekalian, kita awali yang di Kalimantan. Kita awali dengan dari manakah Islam masuk di Kalimantan? Yang pertama, Islam masuk ke Kalimantan melalui Kutai, Kalimantan Timur, yang dibawa masuk oleh seorang pendakwah yang bernama Datuk Ribandang bersama dengan rekannya yang namanya Tunggang Parangan sekitar tahun 1575. Sebelumnya, dua orang ini bersama rekan-rekannya yang lain berjasa besar mengislamkan daerah Makassar atau Sulawesi Selatan sekarang. Ada yang bilang di Kalimantan Islam masuk dari arah utara, dari kerajaan Brunei Darussalam. Di samping karena satu kawasan, Islam telah menjadi agama resmi di Brunei sudah lama, sejak tahun 1368. Atau ada yang ketiga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan atas pengaruh kerajaan Demak, masuk melalui kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan pada pertengahan abad ke-16. Nah, anak-anak sekalian, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan seperti yang ada dalam contoh gambar di samping. Ada kerajaan Pasir, kerajaan Banjar, kerajaan Kota Waringin, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas 3 saja di antaranya, yaitu kerajaan Banjar atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua, kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, dan 3 kerajaan Pontianak di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, di Kalimantan, kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Kerajaan ini awalnya berdiri sebagai kerajaan Hindu, berdampingan dengan kerajaan yang lain, misalnya kerajaan Negara Dipa, kerajaan Daha, atau kerajaan Kahuripan. Ini Kahuripan yang ada di Kalimantan Selatan, Daha yang ada di Kalimantan Selatan, bukan yang ada di Jawa. Di masa Raden Samudra, Raja Banjar kala itu, ketika tengah berperang dengan kerajaan Daha, meminta bantuan kerajaan Demak. Akhirnya memperoleh kemenangan. Itulah titik awal Islam masuk di Banjar, Kalimantan Selatan, karena kemudian Raden Samudra masuk Islam lalu berganti nama Sultan Suryanuppa. Tahun 1550 akhirnya meluaslah Islam di Kalimantan Selatan melalui pemerintahan Raden Samudra ini, sehingga sampai ke beberapa wilayah yang lain seperti di Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, Sambangan, dan lain sebagainya. Ini ilustrasi istana Kesultanan Banjar, ruang tempat raja bertahta, dan di manakah Kesultanan Banjar itu berada, di pulau besar yang ada di Kalimantan. Yang kedua adalah kerajaan Kutai. Seperti kita tahu bahwa di Kutai pada abad ke-5
telah ada kerajaan Hindu yang sangat tua dan yang pertama kali diketahui ada di Indonesia yang namanya Kerajaan Kutai. Memiliki raja yang terkenal dengan nama Raja Mulawarman. Kerajaan ini kita sebut kemudian terkenal dengan sebutan Kutai Martadipura. Ini lambang kesultanannya seperti ini. Kutai Martadipura. Martadipura. Selanjutnya, abad 13 muncul lagi kerajaan Kutai lain yang bercorak Hindu, masih Hindu, tapi kemudian disebut dengan Kutai Kertanegara. Wilayahnya adalah mewarisi wilayah kerajaan Kutai lama yang abad ke-5 itu. Nah, dari sini Islam masuk abad ke-15 dibawa oleh Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan. Dua orang ini sebenarnya bukan orang Kutai, juga bukan orang Makassar, tapi berasal dari Sumatera Barat. Nah, dari sini kemudian diketahui bahwa Raja Kutai yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan Haji Muhammad Idris yang memerintah tahun 1735 sampai 1778. Masih di Kalimantan, sekarang kita bergeser ke Kalimantan sebelah barat, yaitu Kesultanan Pontianak. Kesultanan ini terhitung di antara kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, terhitung datang belakangan karena dia berdiri sekitar tahun 1771. Masa ketika penjajah Belanda sudah ada di Indonesia. Pendirinya bernama Syarif Abdurrahman bin Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri. Masih keturunan Kanjeng Nabi ya. Nah, yang unik dari kesultanan ini adalah dia mengambil sikap kooperatif atau bekerja sama dengan pihak VOC atau Belanda. Maka dalam sejarahnya kesultanan ini sama sekali tidak pernah terjadi sengketa dengan Belanda. Pada pemerintahan yang kelima, sultan yang kelima namanya Yusuf Al-Qadri, terlihat bahwa sultan ini merupakan satu-satunya sultan yang sangat perhatian besar kepada syiar agama Islam dibanding sultan-sultan yang lain. Di samping ini adalah gambar wilayah di mana Kesultanan Pontianak itu ada, dan ini istana bagian dalam Kesultanan Pontianak yang masih ada sampai sekarang. Kita lanjutkan anak-anak. Di masa pendudukan Jepang tahun 1944, keluarga kerajaan, tokoh-tokoh kerabat, pemuka adat, para cendekiawan dari kerajaan ini dihabisi oleh tentara Jepang. Hampir tidak tersisa. Nah, kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan juga mengalami hal yang sama pada masa pendudukan Jepang ini. Maka pada masa pendudukan Jepang lah kemudian Kesultanan Pontianak mengambil sikap melawan terhadap pendudukan. Kali ini yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian berikutnya kita masuk di Sulawesi anak-anak. Di Sulawesi, konon Islam sudah mulai dirintis semenjak tahun 1320 dengan kedatangan Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang tiba dan menyebarkan Islam di daerah Waju. Waju itu dari Makassar itu masih ke arah utara. Jadi masuk Sulawesi Selatan, coba dari Makassar itu masih ke arah utara. Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini kalau di Jawa kita mengenalnya dengan Syekh Jumadil Kubro. Ini unik sekali. Dia di Waju ada makamnya. Ini makamnya di Waju, Sulawesi Selatan. Ini makam beliau ada di Bukit Turgo, Merapi, Yogyakarta. Ini makam beliau di Jawa Tengah, tepatnya di Gayamsari, Kota Semarang.
Dan ini yang tentu kalian sangat mengenalnya adalah makam beliau yang ada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Anak-anak sekalian, setelah periode Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, lalu masuklah Datuk Ri Bandang, Datuk Patimang, Datuk Ri Tiro, Tuan Tunggang Parangan, orang dari Koto Tengah, Minangkabau. Mereka datang atas utusan dari pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam menuju ke sana pada abad yang ke-16. Mereka berempat menyebar di beberapa wilayah. Ada yang kemudian mengislamkan kerajaan Luwu, kerajaan Goa, kerajaan Talo, kerajaan Gantarang, bahkan kemudian menyeberang ke Kutai Kertanegara yang ada di Kalimantan Timur, bahkan menyeberang ke kerajaan Bima, Nusa Tenggara. Yang kedua, di Buton, Sulawesi Tenggara, masuk Sulawesi juga. Karena di sana Islam sudah dirintis masuk pertama kali oleh orang yang sama, Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, atau kita mengenalnya dengan Syekh Jumadil Kubro. Orang sana menyebutnya Syekh Jalaluddin Al-Kubro sejak tahun 1412 Masehi. Lalu berikutnya datanglah Syekh Abdul Wahid pada tahun 1527. Pergi dari sana lagi, lalu masuk lagi ke Buton, masuk lagi tahun 948 Hijriah. Nah, Syekh Abdul Wahid ini berasal dari Johor, Malaysia, atau Patani, Thailand Selatan. Entah yang mana yang benar. Pertama, kita akan membahas kerajaan Goa yang sudah berdiri cukup lama, sejak abad ke-14 dengan agama kepercayaan kuno yang ada di sana. Raja yang ke-14 namanya panjang ya, I Mangari Daeng Manrabia Tuminangari Gaukana, atau lebih terkenal dengan Daeng Manrabia saja. Daeng Manrabia ini, ketika inilah kemudian Islam masuk dan dia memeluk agama Islam dengan nama Sultan Alauddin. Ia penguasa yang pertama dari kerajaan Goa yang masuk Islam. Setelah Daeng Manrabia, masuk Islam pula seorang raja dari kerajaan Talo yang namanya Kareng Matuaya. Kita akan mengenal nanti cucu dari Raja Goa yang ke-16 ini tadi, yang Daeng Manrabia, adalah Sultan Hasanuddin itu, yang terkenal karena dia melawan VOC. Ini komplek makam raja-raja Goa yang ada di Katangka, Sombu, Opu, Kabupaten Goa. Sementara gambar bawah itu adalah bentuk cungkup makam dari Sultan Hasanuddin. Goa dan Talo sebenarnya bersebelahan. Ini Goa, ini Talo. Jadi nanti Goa Talo akan menjadi satu, lalu meluas wilayahnya ini. Ini. Kita akan bahas Talo setelah ini. Nah, kerajaan Talo ini sebenarnya adalah kerajaan pecahan dari Goa, karena pendirinya adalah adik Raja Goa ke-7, namanya Batara Goa Tuminangari Paralakena. Pendirinya sih sebenarnya namanya Kareng Loerisiru. Sayangnya lambat laun terjadi konflik antara dua kerajaan ini. Nah, konflik itu lantas kemudian pada masa Raja Goa yang ke-10, Raja Talo yang ke-4, dicapai kesepakatan namanya Rua Kareng Sere. Artinya adalah dua raja, satu rakyat. Maksudnya apa? Raja Goa menjadi Sombaya, bahasa sana maksudnya ada raja, sedangkan Raja Talo menjadi Tumak Bicara Buta atau Perdana Menterinya. Nah, sejak itulah maka kemudian dua kerajaan ini lebih sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Sementara Raja Talo yang memeluk Islam, yang namanya Kareng Matuaya tadi itu, nama Islamnya adalah Abdullah Awalul Islam. Sekarang kita bergeser ke Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara.
Ini letaknya di kaki yang sebelah sini, kerajaan Buton itu. Nah, pusatnya ada di ini, pusat kerajaan Buton namanya Bau-Bau. Sekarang masih ada. Ini kerajaan unik sekali karena memiliki semacam DPR yang namanya Bonto Patalimbona yang berisi 4 orang. Mereka ini yanglah menetapkan dan melantik rajanya siapa. Unik sekali. Dari keseluruhan raja itu, nomor 1 sampai nomor 6 rajanya masih beragama Hindu. Nah, raja yang ke-6 itulah nanti yang kemudian masuk Islam. Namanya Lakilaponto. Jadi raja yang ke-6 sekaligus nanti akan masuk Islam. Di tengah masa pemerintahannya kemudian bergelar Sultan Marhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Ini warisan Kesultanan Buton yang masih ada sampai sekarang. Masjid Kesultanan, kemudian istananya. Ini istana, ini masjid. Lalu yang bagian bawah ini beberapa sudut dari Buton yang merupakan benteng seluas 23 hektar yang merupakan benteng yang terluas di dunia. Silakan jalan-jalan menuju ke Kesultanan Buton. Sekarang kita geser ke Maluku, anak-anak. Di Maluku kita ketahui banyak kerajaan ya. Nanti kita akan bahas bagian saja. Kita ketahui bahwa antar wilayah di wilayah Maluku memiliki penghasilan utama adalah rempah-rempah, sehingga sering terjadi perebutan dominasi. Akhirnya pada masa Raja Ternate yang ke-7, ini belum Islam loh ya, Kolano Ciliaya itu kemudian bermusyawarah untuk membentuk persekutuan dengan raja-raja yang lain agar tidak bertengkar terus. Persekutuan mereka kemudian disebut Moloku Kirahan atau Persekutuan 4 Gunung Maluku. Belum ada catatan resmi yang mengatakan kapan Islam masuk ke sana. Hanya saja patut diketahui bahwa Sunan Giri ketika mengembangkan Giri Kedaton sebagai pondok pesantren dan media dakwahnya, telah memiliki murid-murid yang berasal dari wilayah-wilayah Maluku ini. Kita akan bahas yang pertama adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan ini sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Gapi. Disebut dengan Ternate karena pusat pemerintahannya ada di Ternate. Pendirinya ini Mamolo Ciko, gelarnya Ba'ab Masyhur Malamo. Belum Islam. Nah, kemudian ada banyak istilah-istilah pemerintahan ya. Ada Jogogu yang namanya Perdana Menteri, ada Falaraha, dan macam-macam. Kemudian penguasa Ternate yang memeluk Islam adalah raja yang ke-18 yang namanya Kolo Marhum ini ya. Inilah pertama yang masuk Islam. Dan kita perlu tahu bahwa Kolo Marhum ini memiliki anak yang namanya Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin ini nantilah yang menjadi murid di Giri Kedaton. Di Giri Kedaton dia nanti jadi murid santri di sana. Ternate ini membentuk satu persekutuan ekonomi kawasan yang bernama Uli Lima, yang memiliki anggota Ternate sendiri, lalu Obi, Bacan, Seram, dan Kerajaan Ambon. Kita sekarang kemudian bergeser ke Kesultanan Tidore. Unik sekali, kerajaan ini didirikan oleh orang yang bernama Islam Muhammad Nakil pada tahun 1081, tetapi belum merupakan kerajaan Islam. Islam baru dijadikan agama resmi setelah Tidore dipimpin oleh Raja ke-11 yang namanya Sultan Jamaluddin ini. Kalau Tidore punya Uli Siwa untuk mengimbangi Ternate yang memiliki Uli Lima. Kalau Uli Lima itu persekutuan 5, maka Uli Siwa persekutuan 9. Meliputi Tidore, Makian, Jailolo hingga sampai ke ujung paling barat Papua. Jadi Papua sudah masuk wilayah Tidore.
Keduanya antara Tidore dan Ternate sempat perang karena diadu domba, tapi ketika sadar mereka berdua akhirnya bahu membahu kemudian mengusir Portugis dan Spanyol dari Maluku. Namun sayang untuk VOC mereka tidak bisa mengalahkannya, dan bahkan mereka dikuasai oleh VOC dan sampai dijajah oleh VOC. Kenapa? Karena VOC lebih teratur, lebih rapi, kontrolnya bagus, organisasinya jauh lebih kuat. Ini materi terakhir untuk kerajaan-kerajaan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.